Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Tazawwadu anfusakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat pujian yang sempurna yang telah ditetapkan oleh syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas setiap keberlimpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah curahkan mengiringi setiap langkah kaki kita dan tarikan nafas kita. Wabil khusus pada kesempatan di siang hari ini Allah berikan kekuatan keimanan kepada kita, di samping kekuatan fisik dan kesehatan, untuk bisa tetap melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Di mana boleh jadi pada saat siang ini juga banyak orang-orang yang tidak mampu melaksanakan, entah karena mungkin oleh Allah dicabut nikmat sehatnya, atau barangkali memang tidak ada sedikit pun di dalam dirinya keimanan sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban ini, kendati pun mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Oleh karena itu kita yang berkumpul di tempat ini sudah yogyanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan khatib berpesan pada pribadi serta jamaah sekalian untuk tetap bersemangat istiqomah melaksanakan tugas-tugas keimanan kita dengan melaksanakan amal-amal ketaatan dan berupaya secara maksimal meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian maka akan sampailah kita pada derajat ketakwaan, derajat di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa tersebut ampunan dan rahmatnya kelak di akhirat, dan menjadi orang-orang yang pantas memperoleh keridhaan Allah yang paling puncak dengan dianugerahkan kepada mereka surga Jannatun Na'im. Ikhwati fillah rahimakumullah. 1 tahun sudah kita mengalami kondisi musibah. 1 tahun sudah pandemi ini menyelimuti kehidupan, bukan sekedar kita yang ada di wilayah ini, tetapi betul-betul Allah merancang peristiwa tersebut memberikan dampak kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda apakah ini akan segera berakhir. Sejauh ini belum ada tanda-tanda apakah akan segera pergi, sehingga membuat kita kembali bisa melaksanakan ibadah dengan rasa aman dan nyaman, sehingga membuat kita kembali beraktivitas di dalam pergerakan yang penuh dengan kebebasan dan keleluasaan tanpa diliputi rasa takut sebagaimana yang kita alami bersama. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bahkan yang ada kalau kita perhatikan dari setiap berita-berita yang terdampak dengan musibah ini terus semakin nyata, semakin banyak. Bahkan dalam 1 tahun di negeri kita tembus sampai 1 juta
orang yang terdampak dari 1 juta itu sekitar 200.000 dinyatakan sembuh, tetapi 32.000 dalam 1 tahun dinyatakan meninggal karena wabah ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bahkan pada keluarga khatib dari pihak istri telah meninggal 2 orang karena musibah ini dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke belakang, kemudian 1 bulan berikutnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada apa dengan musibah ini? Tentu masing-masing akan berbeda persepsinya. Masing-masing akan memberikan penilaian yang berbeda. Kalau hanya semata-mata didasarkan pada logika, kalau hanya semata-mata didasarkan pada kemampuan kita untuk berpikir, maka masing-masing akan memberikan penilaian yang berbeda. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu harus memiliki sikap yang sama. Ada apa dengan ini semua? Atau apa yang Allah inginkan dari kita semua? Jawaban itu tentu bisa kita temukan di dalam surat Al-Baqarah 155. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh benar-benar kami menguji kalian. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ujian di dalam kehidupan kita merupakan sebuah kepastian, keharusan. Dalam ayat yang lain disebut bahwa ujian itu salah satunya adalah merupakan fit and proper test, ujian kelayakan kita, di mana kita yang beriman terhadap janji Allah yaitu surga, maka mereka supaya layak menempatinya maka dia harus diuji. Surat Al-Baqarah 100 atau 214 mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian pantas mengira masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian dan cobaan, sebagaimana pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka diguncang dengan berbagai macam guncangan yang mengejutkan di dalam kehidupannya, dengan ujian-ujian kesengsaraan, kepedihan, kemelaratan, atau apapun itu yang merugikan di dalam kehidupannya. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai kemudian Rasulullah dan para sahabat berkata, kapan pertolongan Allah tiba? Ala inna nasrallahi qarib. Kemudian dijawab oleh Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jadi ujian merupakan satu keniscayaan, karena rupanya seseorang akan meningkat pada kualitas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia dibenturkan dengan ujian. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjawab ujian ini. Dan Allah mengabarkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ternyata ujian itu adalah untuk mengaktifkan rasa takut di dalam diri kita. Rasa takut bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, rasa takut bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak berdaya, rasa takut bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali bagi orang yang beriman kekuatan itu hanya milik yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Maka sudah sejatinya setiap rasa takut diakibatkan musibah itu mengantarkan setiap orang-orang yang beriman menunjukkan kelemahannya, menunjukkan kekurangannya di hadapan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan mendatanginya penuh ketundukan, penuh kehusyuan, penuh rasa butuh, yang kemudian rasa butuh itu ditunjukkan dengan doa-doa dan zikir-zikir perlindungan. Apakah musibah yang sudah 1 tahun berjalan ini sudah menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin mendekat, merapat kepada Allah melalui zikir-zikir kita, melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah kita? Atau hanya sekedar kita malah justru mundur secara teratur karena takutnya dengan musibah ini meninggalkan tempat-tempat di mana zikir itu ditegakkan, di mana zikir-zikir itu dikomandangkan? Karena walau bagaimanapun kita rasakan bahwa pada saat kondisi sekarang ini kehadiran kita di masjid ini seperti suasananya memang lain, berbeda dengan ketika dulu kita merasakan aman, nyaman, tentram. Artinya kenikmatan untuk bisa berada di masjid ini oleh Allah sedikit demi sedikit rupanya dicabut. Kita khawatir jangan-jangan ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal 53 dikatakan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma biqaumin. Demikianlah bahwa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, demikianlah bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum
sampai kemudian mereka sendiri orang demi orangnya yang ada di dalamnya merubah apa yang seharusnya ada pada diri mereka dari keimanan yang Allah berikan ini. Maksudnya adalah bahwa kehidupan kita senantiasa diiringi dengan nikmat-nikmat yang standar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan agar kita bisa melanjutkan kehidupan di dalam kehidupan di dunia ini sebagai hamba-hamba yang beriman untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Artinya kita harus mengaktifkan keimanan dengan semua nikmat ini. Kita harus mengaktifkan ketaatan dengan semua nikmat ini. Kita harus melakukan berbagai macam kebaikan yang diperintahkan. Tetapi kalau kemudian kita mengubahnya, keimanan dengan kekufuran, ketaatan dengan kemaksiatan, kebaikan dengan keburukan, maka Allah cabut nikmat itu. Jangan-jangan ini merupakan peringatan dari Allah. Maka bagi kita yang merasa ini merupakan bagian dari peringatan Allah, maka datanglah kepada Allah dengan penuh rasa takut, yang kemudian rasa takut itu dikumpulkan, diakumulasikan menjadi sebuah kekuatan besar untuk senantiasa tunduk, patuh, khusyuk, taat kepada Allah, mengembangkan dan meluaskan ibadah kita kepada Allah. Dimulai dari mana rasa takut kita mulai? Allah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai untuk selalu berlindung kepada Zat yang Maha Kuat. Apakah ini sudah diaktifkan dalam diri kita? Di mana Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, "Ta'awwadzu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Rasulullah bersabda, "Ta'awwadzu billahi min jahdil bala." Wahai manusia sekalian, hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari kerasnya musibah ini. Wa darkis syaqa, dari terus-menerus berlangsungnya kesengsaraan ini. Wa su'il qada, dari setiap ketetapan-ketetapan yang tidak diinginkan di dalam hidup ini. Wa syamatatil a'da, dan dari ejekan-ejekan yang dilakukan oleh musuh yang tidak suka pada setiap musibah yang menimpa orang-orang yang beriman ini. Ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Begitu pesan Rasulullah, berlindunglah kalian kepada Allah. Persoalannya, apakah betul-betul sudah kita laksanakan tuntunan Nabi ini? Kita senantiasa insya Allah taat dengan segala protokol kesehatan yang diinstruksikan. Tetapi ingat bahwa Rasulullah juga punya protokolnya bagaimana untuk mengatasi setiap musibah malapetaka yang ada dalam kehidupan ini. Hadis riwayat Imam Bukhari tadi mengatakan, hendaklah kalian selalu berlindung kepada Allah dari kerasnya musibah. Kalau kita memang ini merasakan sebuah musibah yang keras di dalam kehidupan ini, maka senantiasa berlindunglah kepada Allah. Bagaimana kalimat perlindungannya? Ta'awwadzu billah, kita ganti, kita rubah dengan kalimat a'udzu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dan terus dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita selalu memperlindungkan diri kita kepadanya melalui zikir dan doa-doa yang diajarkan ini. Bahkan Rasulullah juga bersabda melalui Haulah binti Hakim yang mengabarkan kepada kita, barang siapa yang datang pada satu tempat sekarang, di mana tempat yang kira-kira betul-betul bisa terbebas dari bahaya yang kita takutkan ini, yang kita khawatirkan ini. Ketika saya tanya kepada beberapa jamaah pengajian di dalam taklim baik online ataupun offline, kira-kira tempat apa yang sekarang itu paling membahayakan? Pada umumnya semuanya menjawab rumah sakit. Mungkin karena di sana banyak berdatangan orang sakit, di situ pasti sudah boleh dibilang sarangnya penyakit. Tetapi kita rasakan di sini pun, di masjid pun kita jaga jarak, berarti ada sesuatu yang kita khawatirkan. Dan Rasulullah bersabda melalui Haulah binti Hakim tadi yang menyampaikan bahwa orang siapa yang datang singgah di suatu tempat, apapun itu tempatnya yang biasa kita datangi, entah mungkin itu kantor, entah itu mungkin tempat perbelanjaan, toko-toko, atau apapun di mana kita mengharuskan mendatangi tempat tersebut, bahkan rumah sekalipun, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari keburukan apa yang telah diciptakannya. Maka kata Rasul, ia akan dihindarkan dari apapun bahaya yang ada dari tempat tersebut. Ketika bangunan itu harus runtuh, ia dihindarkan dari runtuhannya. Ketika bangunan itu terbakar, dia akan dihindarkan dari kebakarannya. Begitu Syekh Utsaimin menjelaskannya. Dan sekarang kita menghadapi musuh-musuh yang tidak nyata, dan kita selalu khawatir kemanapun.
Tetapi kita sempurnakan protokol kesehatan ini dengan protokol Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, dimanapun kita singgah, kita zikir perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan juga menyampaikan sabda Nabi, barang siapa yang ketika dia ada di suatu tempat kemudian membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya ini tidak akan ada satupun yang bisa membahayakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, karena sesungguhnya dia adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali maka ia tidak akan ada satupun yang akan membahayakannya, begitu kata Rasulullah. Artinya kita dituntut untuk lebih serius lagi memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada tuntunan-tuntunan syariat yang kita imani ini yang boleh jadi belum menjadi sebuah kebiasaan kepada kita, dan itu merupakan refleksi rasa butuh kita kepada Zat yang Maha Melindungi. Rasulullah juga bersabda, suatu ketika ada sahabat yang ketika hujan lebat di malam hari, kemudian mereka keluar mencari Rasulullah untuk mengimami salatnya. Kemudian ketika berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah berkata, bacalah. Mereka bingung, masih terdiam. Bacalah. Mereka bingung, masih terdiam. Bacalah. Apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tusbih wa hina tumsi takfika min kulli syai'. Bacalah olehmu selalu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas setiap memasuki waktu pagi dan juga sore hari setiap harinya, maka niscaya surat-surat tersebut akan memberikan kecukupan kepadamu dari segala sesuatu. Kecukupan di sini berarti penjagaan, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga bersabda, man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin takfika, barang siapa yang selalu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada setiap malamnya, maka takfika atau kafataka, kedua surat tersebut akan memberikan kecukupan. Para ulama tafsir hadis menjelaskan kecukupan yang dimaksud adalah tadi perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Bahkan siapapun yang di malam hari itu dia tertidur dengan pulasnya, kemudian tidak sempat bangun untuk sholat malam, maka pahala sholat malamnya sudah dicatat oleh Allah karena dia telah membaca 2 ayat tadi. Banyak sekali protokol dari Nabi ini bagaimana untuk menjaga diri kita, memperlindungan diri kita, dan segala sesuatu pasti kita yakin terjadi hanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa-doa itu dan zikir-zikir itu tentunya lebih diaktifkan kembali dari diri kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menyampaikan kepada kita saat beliau ketika tidur di malam hari, entah itu dalam keadaan terjaga atau mimpi, beliau didatangi oleh Allah dalam bentuknya yang paling agung, dalam bentuknya yang paling sempurna. Begitu menurut pengakuan beliau. Kemudian menepuk pundaknya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Madza yahtasimul mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang diperbincangkan oleh para malaikat yang mulia itu? Kemudian akhirnya Rasulullah setelah mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh para malaikat tersebut, beliau memberikan jawaban al-kafarat. Apa yang disampaikan dan dibicarakan oleh para malaikat adalah al-kafarat. Kafarat artinya amal-amal penghapus dan penggugur dosa. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya yang dimaksud dengan al-kafarat itu adalah
al-mukthu fil masjidi ba'da sholawat. Yang pertama, engkau senantiasa menyengajakan untuk berdiam diri di masjid setelah menunaikan sholat-sholat fardumu. Dengan apa kita berdiam diri? Tentu dengan senantiasa memaksimalkan zikir dan doa. Di satu sisi permohonan-permohonan kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah, dan di sisi lain ternyata rasa betah kita untuk tetap duduk di masjid sekedar untuk memanjatkan zikir-zikir perlindungan dan doa-doa kepada Allah itu menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Senantiasa banyak melangkahkan kaki menuju tempat-tempat sholat jamaah ditegakkan. Di samping memang perlindungan itu dengan zikir dan doa, kita juga senantiasa memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan ini selama Allah berikan kesehatannya untuk dilakukan atau untuk melakukan pergerakan secara dinamis menuju tempat-tempat kebaikan dilaksanakan, dan utamanya di sini adalah masjid. Karena dulu mungkin hanya sekedar sakit ringan batuk flu itu dan masih saja bisa datang ke masjid, tapi sekarang tercegah karena alasannya adalah bukan untuk semata-mata dirinya, juga semata-mata untuk keselamatan yang lainnya. Artinya selama kita punya kesehatannya, kita punya keleluasaannya, maka senantiasa datangilah masjid itu untuk ditegakkan salat berjamaah karena dia merupakan kafarat. Dan yang ketiga adalah isbaghul wudu fil makarih. Selalu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Seperti ketika kita tidak mungkin terkena air yang dingin karena cuacanya sangat dingin, tetap ia bisa menyempurnakan wudunya. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai kafarat. Barang siapa yang manfa'ala dzalika, barang siapa yang selalu mengerjakan itu, katanya, asya fi khairin wa mata fi khairin wa min khati'atihi kawaladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka ia akan hidup dalam keadaan baik sebagaimana yang diinginkan. Wa mata fi khairin, dan kelak juga ketika dia mati dalam keadaan baik, dan dari setiap dosa-dosanya kelak akan diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagikan ia terlahir kembali dari rahim ibunya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita tentunya manfaatkan waktu yang kita miliki atau waktu sisa kehidupan kita yang Allah karuniakan ini untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah, baik dari urusan hablum minallah ataupun hablum minan nas, baik dari urusan zikir dan doanya ataupun dari aktivitas-aktivitas ketaatannya. Jangan sampai suatu saat ketika kita tidak menyadari nikmat ini kemudian oleh Allah dicabutlah nikmat itu karena sudah tidak lagi berguna baginya. Waktu masih tetap diberikan, sehat diberikan, keimanan juga diberikan, tetapi ternyata mungkin tidak ada gairah untuk memanfaatkan itu, sehingga oleh Allah sedikit demi sedikit nikmat itu dicabut. Salah satu hadis yang menyampaikan tentang keutamaan ibadah salat Jumat adalah supaya kita tidak meremehkan dan menyepelekan. Pada setiap hari Jumat itu para malaikat senantiasa menjaga di pintu-pintu masjid dan terus membuka catatan dan mencatat siapapun yang masuk ke masjid itu. Tetapi catatan itu kemudian ditutup ketika imam sudah naik ke atas mimbar. Artinya hanya orang-orang yang sebelum imam naik ke atas mimbar itulah yang mendapatkan keutamaan terbesar, masuk pada catatannya para malaikat. Oleh karena itu, siapapun yang barangkali datang senantiasa setelah imam naik mimbar, itu khawatir justru nanti kehilangan manfaat yang sangat besar. Ini adalah bagian dari khawatirnya juga merupakan dicabut nikmat. Ia tetap laksanakan kewajibannya, tetapi tidak bisa mengambil manfaat yang besar dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Selama tidak ada alasan-alasan syar'i, tidak ada alasan apapun untuk menunda pelaksanaan ibadah ini, karena ini merupakan kewajiban atas setiap orang-orang yang beriman. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap melaksanakan tugas-tugas keimanan kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kemudian kelak oleh Allah dicabut nikmat ini. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.